Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah. Saya Pujo Rahayu sowan ke markasnya Bunda Novi. Bunda Novi ini tokoh kita, sangat luar biasa perhatiannya terhadap dunia difabel. Kami sudah berada di rumah D, rumah difabel di tengah kota Semarang. Kita bincang-bincang. Bunda Novi. Iya Pak Pujo. Sehat? Puji Tuhan sehat Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Ya. Ini luar biasa ya, ketika panjenengan punya semangat mengelola. Jarang orang yang mau mengelola seperti Bunda Novi. Latar belakangnya singkat saja, kira-kira apa kok mau-maunya jadi pelayan ya jadi Pak? Pelayan. Iya, betul sekali Pak Pujo, terima kasih. Saya memiliki anak difabel juga Pak. Jadi saya diberi anugerah Tuhan 6 orang anak, 4 orang pria dan 2 orang perempuan. Anak ketiga saya adalah penyandang disabilitas intelektual. Jadi EQ-nya hanya 55. Sehingga tidak sempat menyelesaikan sekolah karena dulu pernah sekolah SLB, tapi seperti biasa ya Pak, orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu kan seringkali denial. Yeah. Ya. Jadi waktu anak saya diberi harus sekolah ke SLB, saya sebagai orang tua itu merasa, kok anakku sekolah SLB, karena anak saya secara fisik oke gitu ya, gemuk, normal. Kemudian, iya, cuman memang waktu itu ada terlambat jalan, terlambat bicara begitu ya. Kemudian baru mau masuk TK, dia ketahuan saya ajari A, I, U, E, O, itu selama 2 menit, 3 menit, 5 menit sudah nggak bisa. Saya bilang anak saya pasti ada masalah. Kemudian saya bawa ke Retnaning Siwi, waktu itu ke Biro Psikologi, dan dinyatakan anak saya adalah difabel intelektual, harus masuk SLB. Waktu itu saya seperti biasa, anaknya orang normal, maksud anaknya harus sekolah di SLB begitu ya, pemikiran saya dan keluarga waktu itu seperti itu. Jadi kemudian anak saya saya pindah sekolah reguler Pak. Dari sekolah yang bagus sampai sekolah yang muridnya 10 itu ternyata mentok, nggak naik terus. Jadi sampai harusnya dia kelas 4, tapi itu dia sampai kelas 2 saja. Kemudian karena saya melihat bahwa anak saya tidak mampu di sekolah reguler, saya putuskan dia untuk sekolah SLB. Ya, seperti itu Pak. Kemudian saya melihat waktu itu bahwa ternyata saya masih beruntung sebagai orang tua. Karena setelah saya melihat, saya ikut komunitas, saya ikut kegiatan-kegiatan yang orang tua para difabel, saya melihat ternyata lebih banyak yang lebih banyak yang lebih berat dari anak saya. Ada yang berkursi roda, ada yang pakai krek, kemudian ada yang tidak bisa bicara dan sebagainya. Dan rasa syukur itu kemudian memunculkan saya punya ide, kalau misalnya saya melihat beberapa komunitas kok hanya satu ragam disabilitas, misalnya kayak tuli semua tuli gitu ya, terus disabilitas netra semua netra. Kemudian saya berpikir kalau punya komunitas yang bisa merangkul semua ragam disabilitas, itu tentunya menjadi suatu perjuangan yang nantinya bisa membawa misalnya pemikiran-pemikiran tentang penyandang disabilitas itu akan lebih universal begitu maksud saya waktu itu. Nah kemudian waktu itu mengadakan kegiatan di Balai Kota. Memang saya sengaja diselenggarakan tanggal 10 November. Kemudian waktu itu saya memberanikan diri bicara dengan protokol di Balai Kota. Kami ada kegiatan di aula begitu ya. Kemudian tolong nanti bisa melihat ke sana sesudah upacara begitu. Nah ternyata benar Pak, jadi beberapa kepala bidang, kepala seksi yang dari Balai Kota itu mampir ke tempat kegiatan kami. Waktu itu kami ada kegiatan
seminar dan perform anak-anak penyandang disabilitas. Kemudian kami pameran juga hasil karya penyandang disabilitas. Kemudian di sana kami ketemu dengan yang namanya Bu Prima. Bu Prima waktu itu masih beliau kasih rehabsos, rehabilitasi sosial. Dan dia bilang, wah ini kegiatannya bagus banget Bu Novi, beliau bilang gitu. Ini ada apa saja di dalam? Oh Bu, kami ada seminar, kemudian ada perform anak-anak berkebutuhan khusus, saya bilang begitu. Kemudian kami bertukar nama, dan sesudah itu tak lama kemudian Bu Prima mengundang saya untuk, waktu itu ada sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pak. Nah, saya diminta untuk mengumpulkan 40 orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, bagi saya ini sangat gampang karena kan waktu punya komunitas, itu punya komunitas, kami berkomunikasi lewat Facebook dan sebagainya. Lalu waktu itu kami kumpulkan 40 orang tua siswa, selama 3 hari kami mendapatkan materi sosialisasi dan di situ saya diminta sebagai moderator begitu ya. Nah, saat itu kemudian apa nih actionnya begitu ya dari dinas sosial. Kemudian saya mencoba mengajak, ayo bikin komunitas yuk, tapi yang ragam disabilitasnya hampir lintas semua gitu kan. Terus akhirnya waktu itu ada 4 ibu yang berminat Pak. Saya, kemudian ada Bu Lani yang punya anak autistik, kemudian Ibu Windy yang punya anak tuli, dan Ibu Siwi yang memiliki anak autistik juga. Nah, kemudian kita sepakat, kita membentuk sebuah komunitas, kemudian kita namakan komunitas sahabat difabel. Iya, begitu kira-kira ceritanya, Pak. Sehingga setelah itu, waktu itu kan November ya, Pak. Kemudian setiap bulan April itu kan Hari Autisme. Itu tahun berapa tadi, maaf? Tahun 2014. 2014. Iya, tahun 2014. Kemudian kita bilang gini, ayo kita mau ngenalin nih yang namanya komunitas sahabat difabel. Kemudian kita mau ngadain acara apa? Ya sudah, kita bikin bulan peduli autisme. Nah, waktu itu kami ajukan proposal ke Dinas Sosial Kota Semarang dan kita mendapat bantuan dana untuk penyelenggaraan kegiatan. Waktu itu kami menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk para orang tua yang memiliki anak-anak autis, bagaimana tentang diet. Kemudian waktu itu ada pelatihan juga tentang hidroponik, kemudian pelatihan tentang terapi dan sebagainya. Itu kami laksanakan selama 3 hari sampai akhirnya kami ada kegiatan sosialisasi tentang apa itu autism dan sebagainya. Waktu itu kami punya cita-cita Pak, karena secara internasional bulan autis itu selalu dibirukan Pak. Maksudnya kami semua pakai dress code-nya juga biru. Nah, cuman di negara-negara lain itu kayak misalnya Paris itu Menara Eiffel-nya juga lampunya dibuat biru. Kemudian filosofinya apa itu? Biru? Karena biru itu memang lambang untuk teman-teman difabel, memang lambang untuk teman-teman difabel itu adalah warna biru itu Pak. Nah, kemudian waktu itu kami mencoba untuk membuat bagaimana Semarang ini juga bisa dibirukan selama 1 bulan, bulan April itu bulan autisme Pak, namanya kita peduli autism gitu kan. Nah, waktu itu kita sempat sowan ke Ibu Tia sebagai ketua PKK, kemudian minta ke Pak Hendi dan sebagainya, tetapi waktu itu belum ditanggapi. Ya, setelah 2 tahun kepala dinasnya ganti dengan Pak Tommy Said. Ya. Nah, waktu itu kami terus matur dengan Pak Tommy Said, terus Pak, mbok kita dibantu. Cuma 1 aja kita yang minta. Apa Bu? Semua lampu tuh dibirukan selama bulan April begitu ya. Sederhana aja ya. Iya, sederhana, simpel aja. Jadi itu kan semacam bahwa kita menghormati, bahwa kita peduli dengan teman-teman autisme, karena dulu kan ada seringkali orang bilang autisme kita edan, rawaras gitu ya Pak ya. Nah, itu yang kita waktu itu kita bikin slogan autism is not the joke gitu ya. Jadi
autisme itu bukan untuk guyonan gitu loh. Nah, makanya apa yang kita bisa lakukan? Ayo kita sosialisasi dulu, kemudian kita bikin waktu itu kita bikin fun walk, acara jalan sehat di Simpang 5, Pak. Semua biru, Pak. Kita bikin kaos biru, bawa balon biru, pokoknya MMT-nya juga biru gitu ya. Jadi pokoknya kita pengen sosialisasi kepada masyarakat bahwa autisme itu bukan untuk guyonan. Jadi anak-anak autisme itu juga punya potensi. Mereka tidak gila, mereka bukan orang yang waras dan sebagainya gitu ya. Jadi kita ingin menghapus stigma-stigma itu dengan cara seperti itu. Akhirnya dengan bantuan Pak Tommy yang waktu itu koordinasi dengan Disperkim dan minta izin ke Pak Wali, akhirnya sejak tahun 2017 itu Pak jadi Tugu Muda, kemudian Simpang 5, kemudian Taman KB. Nah, itu semua dibirukan Pak. Jadi sampai sekarang itu setiap bulan April Pak Tommy yang selalu mengingatkan kepada Disperkim dan sebagainya. Jadi itu sebuah upaya yang kami lakukan ketika bagaimana masyarakat ini bisa memahami tentang autisme itu. Dan saat sekarang ini stigma tentang autisme, bahwa autisme itu gila, autisme nggak waras itu sudah mulai tergeser gitu, karena memang sosialisasi yang sudah kita lakukan gitu Pak. Ya, kesempatan ini saya ke Pak Tommy kebetulan secara pribadi kenal baik. Waktu saya staf ahli gubernur, beliau staf ahli wali kota. Terima kasih Pak Tommy. Ya. Betul, iya. Terus begini, melihat kegigihan panjenengan, Anda berani berstatement bahwa akan melawan ketika difabel itu dipinggirkan. Iya. Nah ini saya masuk ke ini ketika diberi alamat di MT Haryono atau Mataram 266, ya agak sedikit kaget. Ini pusat bisnis. Ya, sangat strategis. Itu bisa dapat tempat di sini, ceritanya gimana, Bunda Novi? Iya. Nah, itu juga Pak, saya juga tidak tahu Tuhan berkarya lewat upaya-upaya kebaikan yang kami lakukan. Pintu yang tidak diduga ya. Iya, betul sekali. Jadi saya pribadi punya prinsip kalau kita punya upaya kebaikan itu pasti akan ada jalan kebaikan itu yang selalu saya pikirkan. Kemudian waktu itu kan kami itu kalau kegiatan ngelesot Pak di balai kota. Jadi kan itu ada kayak pendopo itu ya Pak ya. Nah, pendopo itu kemudian kita di situ setiap hari Minggu ada pelatihan, ada pertemuan, ada kegiatan, ya sudah di situ gitu ya. Lama-lama tambah banyak kan anggotanya. Awalnya kami mencari Pak. Jadi kami datang ke rumah-rumah, kemudian ada yang ngabari, Bu, ini difabel, kasihan banget, begini-begini ya. Kemudian kami datang ke rumah-rumah, tentunya ini nggak mudah Pak, karena orang tua bilang gini, lah anakku meh mbok apake, wong anakku cacat tok gak iso ngopo-ngopo. Nah, hal-hal seperti itu yang seringkali membuat saya sedih. Saya hanya bilang, Bu, saya nggak bisa janji anak ibu besok jadi apa, tetapi kami akan berupaya supaya anak ibu nantinya bisa mandiri. Kan anak putranya ibu itu kan nggak selalu ikut ibu terus. Nanti kalau ibu atau bapak meninggal, terus siapa yang akan ngurus putranya kalau bukan dirinya sendiri? Saya bilang, saya hanya ingin mengajarkan supaya putra-putri bapak ibu itu hanya mandiri. Itu perjuangan aja, Pak. Sekali ya. Betul Pak. Jadi kami jemputi satu-satu Pak. Waktu itu jemputi ke rumah satu persatu. Kemudian kami ajak kegiatan, kami antar pulang, begitu seterusnya ya. Belum ada tempat waktu itu? Belum ada tempat, masih di balai kota itu Pak. Terus kemudian sampai akhirnya semakin banyak kan sudah nggak bisa jemputin lagi Pak. Akhirnya kami bilang, Bu, anaknya naik ini aja ya, taksi online begitu ya. Nah itu mereka sudah berubah pikiran lagi, lah anakku cacat, kalau naik taksi online nanti kalau ada apa-apa di jalan siapa yang tanggung jawab gitu. Saya pikir kapan lagi kalau kita nggak akan mulai, kalau anak itu kita jemput terus berarti kan kita eksklusif nih. Dan ketergantungan juga. Iya, dan ketergantungan juga, kemudian masyarakat tidak akan pernah menghargai teman-teman penyandang disabilitas. Nah, ketika kami belajar mereka menggunakan taksi online, tentu saja ada sopirnya yang menolak. Loh kok pakai kursi roda, loh kok harus menggendong. Itu sebuah perjuangan yang nggak gampang ya Pak ya. Jadi tapi itu tetap kami paksa. Jadi kami tetap pantau ketika anak ini berangkat. Kemudian nanti kalau sudah mendekati balai kota, telepon ya, posisinya di mana, nanti kami siapkan relawan untuk
ngangkat ini toh Pak, jadi nurunin kursi roda, kemudian ngangkat Ya semuanya istimewa lah. yang bersangkutan ini turun dari kursi roda karena memang mereka harus dibantu begitu. Nah lama-lama tambah banyak, saya kemudian mengenal Ibu Grace. Saya mengenal Ibu Grace itu waktu Bu Ita Wawali jadi wakil wali kota di periode pertama itu. Jadi kami diundang acara sosialisasi untuk penggunaan syal kuning, Pak. Syal kuning bagi teman-teman tuli. Jadi teman-teman tuli itu kan seharusnya tidak boleh dapat SIM ya Pak ya. Karena kalau naik motor mereka ada klakson nggak denger, ya kan. Nah itu yang sering menyebabkan kecelakaan. Nah kemudian kita mencari upaya gimana ya caranya supaya orang tuh tahu bahwa ini tuh anak tuli, sehingga nanti kalau misalnya ada klakson atau ada apa kita tahu gitu ya. Terus kemudian Ibu Grace itu menyumbangkan syal kuning itu untuk tanda bahwa ini adalah penyandang disabilitas tuli begitu. Nah kami berkenalan di situ, kemudian kami ngobrol. Ya, waktu itu saya hanya bertemu sekali itu aja dengan Bu Grace. Kemudian waktu saya ingat, aduh kita butuh tempat ya, saya langsung ingat Bu Grace Pak. Saya coba telepon Bu Grace, saya bilang, Ibu kami butuh tempat nih, nggak punya tempat, saya bilang gitu ya. Terus untuk apa? Untuk base campnya komunitas sahabat difabel, saya bilang begitu. Tiba-tiba itu Bu Grace bilang, aku punya rumah tuh di MT Haryono 266. Saya waktu itu berpikir, MT Haryono 266? Serius, Tuhan ngajak bercanda kali ya. Saya itu sempat berpikir seperti itu. Bu, ini bener-bener kamu minta kuncinya yang namanya Pak Ratno. Ambil saja, kamu lihat, nek kamu seneng, kamu habis itu telepon saya. Begitu Pak. Saya bilang, Tuhan, ya ampun, Tuhan itu luar biasa banget. Saya bilang begitu ya. Kemudian saya minta salah satu relawan lihat ke sini. Kemudian dia foto-fotokan, dia bilang, Bu, gila itu rumah gede banget loh Bu, 2 lantai lagi, tapi posisinya rusak ya, karena rumah itu tidak dipakai. Iya, sudah lama tidak digunakan begitu. Oh iya, ya sudah. Kemudian saya langsung telepon lagi dengan Bu Grace. Bu Grace, kami sudah sudah ada yang lihat ke rumah sana dan saya cocok bilang gitu. Oh iya, ya wes aku nanti tak ngomong sama Bapak ya, Bu Grace kan begitu. Terus sudah seminggu berikutnya Bu Grace juga nelpon saya, dia bilang, Bu Novi, saya sudah kita sudah bicara, sudah rapat keluarga dengan keluarganya Pak Ardono gitu ya. Kemudian apa Bu jawabannya, boleh apa enggak, kan saya juga deg-degan gitu ya. Piye aku malah disengeni kok karo kakak-kakaknya Bapak. Loh lah kok dimarahi kenapa? Lah ya oleh ngomong ngene iki. Mosok arep bantu wong kok saanane. Bantu wong ki ora kudune dianak-anakke. Ojo tanggung-tanggung. Iya, ojo tanggung-tanggung gitu ya, Pak. Terus masa teman-teman difabel mau bangun rumah itu dapat duit dari mana? Ya rumah itu harus dibangun dulu, layak digunakan baru diserahkan. Betul begitu, Pak. Aduh ya ampun, saya bilang puji Tuhan, saya bilang, "Ini serius, Bu?" Saya bilang gitu. Iya. Ya wes ya, ini rumah ini tak bangun dulu, tapi Bu Novi ikut ngawasi pembangunannya. Maksudnya saya diminta untuk lihat, untuk nanti kalau kurang atau kalau aksesibilitasnya kurang itu harus apa dan sebagainya. Kemudian jalan di depan itu kan juga tadinya nyambung kan Pak. Nah karena teman-teman kalau turun dari mobil yang kursi roda kan kesulitan tuh. Nah makanya saya harus ngepras jalan itu supaya itu bisa masuk kursi roda. Jadi saya harus izin ke Disperkim segala, dan itu semuanya kayak dipermudah gitu loh Pak. Lancar-lancar saja. Iya, semuanya lancar saja. Nah terus akhirnya rumah ini direnovasi sampai sekitar 1 tahun, baru April tahun 2017 diserahkan kepada kita. Iya. Nah itu kemudian kita gunakan tempat ini. Nah rumah tok toh Pak. Iya. Terus kita kegiatan mau gimana gitu ya. Saya waktu itu berpikir gitu. Tuhan lah, terus aku nek kayak omah tok, terus meja kursinya gimana? Saya itu waktu itu sempat berpikir seperti itu Pak. Tiba-tiba ada satu donatur yang telepon saya, dia bilang, Mbak Novi rumah D-nya sudah jadi apa belum? Hampir, nanti kelihatannya April rumah itu mau diserahkan ke kita gitu. Kalau bulan Mei bapak saya ulang tahun di sana boleh nggak? Wah yo dengan senang hati, saya bilang gitu, anak-anak juga pasti akan senang sekali, saya bilang begitu. Kemudian, oke, nanti ulang tahun di sana ya, nanti makanannya saya semua yang pesan ini. Udah oke. Kemudian bilang gini, Mbak, butuh apa? Dia bilang gitu, untuk rumah D gitu ya. Aduh, Mbak, iki bercanda, saya bilang gitu. Loh enggak, Mbak, banyak banget loh kebutuhannya. Ya wes tulisan kabeh gitu Pak.
Jadi dari meja, kursi, kipas angin, mebeler, Pak, AC untuk 2 lantai ini, kemudian pokoknya perlengkapan apa saja yang awal itu kita butuhkan, saya catat Pak. Iya, saya catat, saya kirim, kan kami kontak lewat WA itu. Kemudian saya bilang, Bu Rina, saya bilang gitu, ini butuh akeh banget. Ya sudah, sekarang tanya ke toko berapa kebutuhan seluruhnya. Ya sudah Pak. Bu Rina itu Ibu Rina, ya Ibu Katarina Hadining Tias, beliau dari Jakarta, dan dia mengenal saya hanya lewat Facebook Pak. Jadi kegiatan-kegiatan secara fisik belum pernah ketemu Pak. Luar jadi biasa, iya, jadi kegiatan-kegiatan itu beliau pantau, kemudian beliau bilang seperti itu, kemudian saya bilang, Bu, ini banyak banget habisnya. Ya sudah, saya transfer, besok diserah terimakan pada saat bapak saya ulang tahun. Ya ampun, saya langsung sujud syukur Pak waktu itu, betapa Tuhan luar biasa ya. Jadi makanya saya selalu bilang, kalau kita punya upaya baik itu pasti selalu ada jalan kebaikan. Itu yang selalu saya tanamkan kepada teman-teman yang ada di sini. Wes pokoknya nek arep nulungi wong, arep membantu orang, mau melayani orang itu kita jangan berpikir untuk diri kita, tapi bagaimana kita bisa membantu orang lain itu pasti nanti semuanya akan dilancarkan oleh Tuhan. Saya seperti itu. Terus saat ini tuh berapa siswa atau apa istilahnya di sini? Ya, anggota kita. Anggotanya ya, berapa? Anggota kita sekarang sudah 70 orang, 70 Pak. orang. Iya. Nah, kami itu ada alumni. Nah, alumni itu artinya mereka yang dulu pernah belajar di sini, kemudian dilepas, kita sudah penempatan kerja, Pak. Dan mampu mandiri. Iya, dan mampu mandiri sesuai secara dengan finansial sesuai dengan passion mereka masing-masing. Yes. Iya. Jadi kami sudah bekerja sama dengan ada sekitar 7 perusahaan Pak yang bekerja sama dengan kita, tapi selama ini baru perusahaan swasta ya. Tapi paling tidak amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 2% untuk BUMN dan 1% untuk swasta itu kan sudah ada aturannya, ada implementasinya sudah mulai dijalankan meskipun belum sepenuhnya bisa tercapai sebanyak itu. Terus yang boarding atau nginep di sini berapa? Kalau yang boarding atau menginap itu kami perlakukan begini Pak. Kalau yang luar kota mereka boleh menginap di sini, tetapi ada batas waktunya, misalnya kayak 3 bulan itu mereka harus penempatan kerja supaya bisa. Berarti ada target ya, jelas ya, betul, Pak. Jadi fokus ya. Iya, mereka lebih fokus begitu ya. Jadi nanti kalau sudah kita latih di sini menjahit, kemudian ada membatik, ada komputer, ada keterampilan. Ini ya kira-kira hasilnya mereka itu ya luar biasa ini ya. Ini kita waktu membuat Pak, masker batik ya. Karena kebetulan kan sekarang memang semua orang butuh masker. Iya. Dan ini kami tidak hanya membuat Pak, tetapi kami juga dipesan, kemudian kami juga bagikan Pak. Jadi tahun ini target kami itu membagi 2020. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Jadi terakhir kemarin Hari Disabilitas Internasional itu kita tinggal 220. Berarti Bu Novi tidak hanya menerima tapi juga memberi. Iya, jadi kami terima order. Terima order. Nah ini pesanan contoh. Pak. Iya, dan ini luar contoh biasa pesan. Iya. Tidak memakai plastik, kami, diet plastik Pak. Jadi kami gunakan tas koran. Tas koran ini juga yang membuat teman-teman difabel sendiri. Jadi mereka membuat kegiatan ini. Kemudian kita untuk setiap penjualan dari produk kita tidak menggunakan tas plastik, tapi kita menggunakan tas dan koran. Ketika butuh kertas koran bekas atau koran bekas itu, Anda tinggal di Facebook aja Pak. Saya cuma nulis teman-teman yang punya koran bekas bisa dikirim ke rumah Deo. Mereka berbondong-bondong kirim tas koran. Ini ini perca Pak. Jadi kami juga dapat bantuan kain perca dari pabrik Pak. Ini semua perca Pak. Iya. Jadi ini juga perca semua. Nah ini dari kain perca semua. Ini untuk lampin Pak. Kalau orang bilang untuk ngangkat benda-benda panas gitu ya, masak iya. Ini perca semua Pak, kain perca yang potongan-potongan begitu Pak. Kemudian logikanya mestinya ini kan limbah, tapi bisa jadi produktif karena ini kan dibuang begitu aja susah ya Pak. Kita pernah ikut kegiatan anak-anak, ikut kegiatan bantu bersih-bersih di Tambak Lorok itu Pak. Jadi buang sampah ini tuh kan mereka lama sekali ya untuk bisa
bisa larut. Terus ini gitu. ketika ini kan pesanan. Iya. Berarti kan dapat penghasilan. Iya, betul. Terus mereka itu ini ya di sini ya. Iya. Apa? Jadi iya kami ada tabungan, Pak. Luar biasa ini. Jadi mereka punya tabungan masing-masing. Masing-masing anak ini ada namanya. Ini namanya tabungan telur asin. Namanya Adeline. Kemudian ini ada lagi tabungan telur asin Yanis. Jadi masing-masing anak itu punya passionnya dia di mana. Iya. Kalau sesuai. biasa buat ini suruh buat telur mungkin nggak bisa iya, gitu ya kira-kira. Betul, ya betul Pak. Jadi masing-masing anak mereka akan punya tabungan untuk mereka nanti kita bagikan setiap Lebaran itu Pak. Jadi anak-anak merasa bahwa oh ternyata aku di sini nggak hanya belajar dari saja, mereka, tapi dari untuk mereka. Dari mereka. Iya. Untuk mereka. Iya. Oleh mereka. Betul, iya. Jadi kami semua sudah atur sedemikian rupa supaya mereka merasa bahwa oh aku di sini itu kayak keluarga Pak. Ya, jadi ya. anak-anak di sini itu kalau kita bilang libur gitu mereka sudah ribut Pak. Loh kok libur nggak mau? Iya Pak. Jadi misalnya kayak kemarin Pak kita nggak pernah WFH Pak. Jadi kalau kemarin sekolah-sekolah yang lain itu tidak masuk, di sini kami tetap masuk Pak. Jadi asal itu ya protokol kesehatan tetap ya. Jadi kita cuma libur seminggu saja. Kemudian anak-anak sudah ribut, orang tua sudah ribut. Loh, ini anakku kok enggak sekolah, ini ribut di rumah, mengganggu dan sebagainya. Saya tawarkan kepada teman-teman relawan, gimana mau tetap masuk? Berani enggak? Berani Ibu gitu tuh. Saya tanya sama Meni itu yang pakai kursi roda koordinatornya. Kursi roda, koordinatornya saya bilang, "Meni, kenapa kamu nggak takut kena pandemi?" Dia bilang, "Loh Bu, aku tuh kan punyanya niat baik. Jadi saya merasa bahwa dengan niat baik itu saya selalu dilindungi Tuhan." Itu yang kata-kata itu yang luar selalu biasa. Padahal saya sendiri WFH Pak, jadi ngatur apa-apa dari rumah begitu ya. Tapi kita bilang, tapi kita harus tetap pakai prokes, pakai protokol kesehatan yang ketat. Depan harus diberi tempat cuci tangan sama sabun. Kemudian masuk harus pakai masker. Nah, Bapak nanti di sini bisa ngelihat nggak pakai masker didenda 1.000 kayak gitu ya. Jadi itu upaya agak seperti agak setengah memaksa, tetapi itu menyadarkan ke anak-anak ketika saya lewat, ayo maskernya, wah langsung anak-anak akan pakai begitu, dan itu menjadi sebuah kesadaran yang memang dirasakan bahwa oh ya ini penting buat kita menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Kemudian waktu kami pertama bikin masker dulu Pak, kami kan posting tuh di IG, di mana di Facebook begitu ya, tiba-tiba Bu Atiko Ganjar Pranowo rawuh ke sini. Iya. Loh Mbak Novi, aku dengar rumah D nggak WFH Bu? Iya Bu, karena kami ada pesanan masker banyak gitu. Terus Bu Ganjar, wah iya maskernya beliau begitu. Ayo Bu kita bagi masker. Loh katanya cuma pesanan. Enggak Bu, bagian dari pesanan kita ambil, kita juga bagikan kepada orang lain lagi. Nah waktu itu kemudian Bu Atiko ikut membagi masker Pak di sekitar sini gitu. Jadi kemudian Bu Atiko juga ikut pesan masker juga. Nah, kami tidak hanya di situ saja, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Tengah, kami juga dimasukkan program JPE, Pak. Jaring Pengaman Ekonomi untuk Perempuan. Karena di tempat kami kan kebanyakan perempuan ya. Nah, kami dipesankan masker sebanyak waktu itu 2.000 masker. Tidak hanya itu saja. Kemudian kami Bunda Ana Avanti waktu itu dapat pesanan baju APD Pak. Baju APD kan beribu-ribu itu Pak. Kemudian Bunda Ana minta kita membantu. Nah kita juga membantu membuatkan baju APD. Nah itu juga uangnya itu juga diserahkan kepada anak-anak yang menjahit. Termasuk ageman panjenengan itu. Nah kalau saya itu. Pak, kalau saya ini kalau kemana-mana selalu pakai produknya berdiri sedikit biar kamera. Iya. Nah ini adalah buatan Iya. Ini batik tunanetra Pak. Tunanetra. Ini disabilitas netra. Mereka tidak bisa melihat, tapi teman-teman difabel netra itu kan biasanya yang terkenalnya mijat ya Pak ya. Teman-teman netra itu kan terkenalnya stigma mijat. di masyarakat itu stigma mijat. Di masyarakat. Ternyata bisa. Dan yang menjahit juga ini penyandang disabilitas daksa Pak. Pakai krek. Jadi kami semua memang pemberdayaannya maksimal begitu ya Pak ya. Jadi semua teman-teman yang bisa kita berdayakan seperti itu. Gini Bunda Novi, kira-kira hambatan apa, terus harapan apa yang bisa disampaikan? Siapa tahu publik mendengar,
pengambil keputusan juga mendengar, apalagi saya lihat di belakangnya itu ada akte notaris berarti berbadan hukum itu. Iya. Jadi hambatan-hambatannya itu kita hanya pengen menggeser stigma masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu jangan dikasihani. Beri kesempatan. Berilah mereka kesempatan. Jadi selama ini ternyata kadang-kadang pemerintahnya sudah menyediakan, tetapi kemungkinan yang ada di bawahnya, kepala dinas, stafnya atau apa, kadang-kadang yang tidak mengikuti kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku. Apalagi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu sudah diundangkan dan harus diimplementasikan. Kemudian sudah ada perda untuk penyandang disabilitas untuk di Jawa Tengah. Tetapi seringkali kami masih menghadapi teman-teman yang bekerja itu seringkali masih mendapatkan diskriminasi. Bahkan tahun ini ada penerimaan CPNS dari penyandang disabilitas netra yang digugurkan hanya karena dikatakan bahwa syaratnya itu adalah untuk penyandang daksa ringan. Padahal di aturan itu tidak ada, sehingga teman penyandang disabilitas yang nilainya itu tinggi, SKD ya Pak ya, SKD-nya itu 410 aja, dan dia punya kompetensi, punya serdik atau sertifikat pendidikan dari Kemendikti, itu masih tidak bisa menjadi penyandang disabilitas dan kesempatannya digugurkan. Nah, hal-hal seperti ini yang kami sebagai pendamping sahabat-sahabat difabel atau teman-teman difabel merasa sedih karena sampai kapan teman-teman penyandang disabilitas itu diberi kesempatan yang sama, punya hak yang sama, setara dengan teman-teman yang lainnya. Meskipun mungkin aksesibilitas sekarang sudah baik, tetapi aksesibilitas untuk kesempatan kerja, kesempatan pendidikan, kesempatan kesehatan itu masih sangat kurang. Nah, ini memang selama ini terus kami dorong Pak. Jadi kami kebetulan komunitas sahabat difabel itu selalu menjadi pendamping difabel di Musrembang Wil, di Pramusrembang, sehingga di sana kami bisa menyuarakan apa saja sih yang kami butuhkan, apa saja sih yang teman-teman penyandang disabilitas butuhkan. Nah, harapannya dengan seperti itu pemerintah semuanya tentunya bisa menjalankan itu dengan baik. Maksudnya tidak hanya misalnya hanya di Kabupaten A yang ramah difabel, yang sudah jadi desa inklusi, tapi sementara kota-kota lain yang masih harus teman-teman penyandang disabilitas harus berjuang, mungkin harus berteriak, harus mengkritik pemerintah dan sebagainya. Nah, ini yang tidak kami harapkan ya. Harapan kami ke depannya supaya kami tidak hanya istilahnya ini tadi charity base, tetapi kita berharap pemerintah akan lebih humanis ya, lebih ke arah pemberdayaan, sehingga teman-teman ini akhirnya punya kesempatan yang sama, punya kesetaraan yang sama, baik di bidang pendidikan, ketenagakerjaan maupun kesehatan. Itu Pak harapan kami. Luar biasa. Ya. Bunda Novi, terima kasih. Perjuangan masih panjang. Iya, betul. Dan segera nanti bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi tadi. Iya. Ya, jadi Pak, biar harapannya. konsekuensi ketika disalurkan ke perusahaan-perusahaan tenaga kerja. Iya. Sekali lagi terima kasih. Iya. Kami juga menyadari Pak, sukses itu tidak pernah sendirian. Iya. Sukses selalu bersama orang lain. Maka terima kasih kepada Bu Kris. Iya. Dan Bu Katarina tadi itu Bu Katarina, dan kepada semuanya donatur, iya. Ana Avanti, terima kasih. Mudah-mudahan perjuangan panjenengan itu banyak yang membantu, tidak sendirian. Terima kasih. Iya. Bu Atikoh juga pernah membantu kita Pak, musola yang ada di tempat kita itu adalah donasi pribadi dari Ibu Atikoh Ganjar Pranowo. Terima kasih Bu Ganjar ya. Iya. Ini rakyat Jawa Tengah. Ya, kira-kira begitu. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bunda Pak. Novi, perjuangan masih panjang. Iya. Semoga selalu sehat. Amin. Karena inspirasi panjenengan harus diimplementasikan. Iya. Matur nuwun sangat Pak. Luar biasa. Budi yang luhur ketika panjenengan tadi saya dibawa lihat
Iya, anggota kegiatan. anggota yang sedang batik, Iya. ada yang latihan kamera Iya. dan sebagainya dan sebagainya. Terima kasih, itu perbincangan singkat dengan Bunda Novi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.